Hello? Hello? Podcast Network Asia. Beli atau sewa rumah? Ini perdebatan panjang yang punya baik dan buruknya masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal beli atau sewa rumah. Beberapa waktu lalu ada sebuah perdebatan yang menarik. Beli atau sewa rumah? Pasti ada satu titik di hidup kita muncul dilema ini. Di satu sisi, memiliki rumah adalah impian banyak orang. Tapi di sisi lain, banyak orang yang juga merasa nggak worth it dan lebih baik sewa. Lalu sisa uangnya digunakan untuk investasi. Tentunya setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Pengalaman serta hidup yang mereka jalani membentuk opini mereka soal beli versus nyewa rumah. Di sini saya bukan membenarkan mana sewa atau beli rumah. Tapi saya akan menjelaskan perspektif ini dari dua sisi. Harapannya, kalian bisa mengambil kesimpulan mana yang terbaik bagi situasi dan kondisi yang sedang kalian jalani. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Membeli rumah boleh dibilang bagian besar dari mimpi seorang. Banyak orang merasa kalau dirinya sudah independen kalau punya rumah sendiri. Apalagi ketika orang itu memutuskan untuk menikah. Tentunya memiliki tempat tinggal sendiri menjadi sebuah mimpi yang indah. Namun perlu dipahami, memutuskan untuk membeli rumah atau menyewa merupakan salah satu keputusan besar bagi hidup banyak orang. Apalagi untuk rumah pertama. Keputusan ini bisa berdampak ke banyak hal, mulai dari kesehatan finansial, gaya hidup, psikologis, hingga tujuan pribadi. Kenapa? Karena entah kamu memilih membeli atau menyewa, keduanya membutuhkan penghasilan reguler yang kamu butuhkan untuk membayar biaya kredit atau biaya sewa, beserta semua biaya lain yang menyertainya, misalnya biaya maintenance dan sebagainya. Namun ada perbedaan besar antara menyewa dan membeli. Menyewa sebuah properti tidak membuat kamu bertanggung jawab atas kepemilikan rumah dan kamu punya fleksibilitas, jadi kamu bebas tinggal di mana saja. Apalagi jika kamu seorang karyawan yang tinggal di kota besar dan dalam beberapa tahun sekali terbiasa pindah perusahaan untuk mencari peluang yang lebih baik. Tentunya punya kebebasan untuk tinggal di mana bisa membuat kamu dengan mudah menyewa properti yang dekat dengan lokasi kerja. Di sisi lain, memiliki properti juga punya banyak manfaat. Selain memiliki investasi dalam jumlah yang cukup besar, kamu mungkin saja punya kelegaan dari sisi psikologis. Kamu merasa sebagai pribadi yang independen dan ibaratnya sudah jadi orang lah, karena sudah punya rumah sendiri. Sekali lagi, entah pilihan menyewa atau membeli, tidak ada yang 100% lebih baik daripada yang lain. Mungkin saja menyewa lebih menguntungkan, tapi mungkin saja membeli justru lebih menguntungkan. Namun perlu diingat, setiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda. Jadi sebelum buru-buru kita menarik kesimpulan, lebih baik kita bedah satu persatu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan tersebut. Ketika ada orang yang memutuskan untuk menyewa rumah, mitos terbesarnya adalah banyak yang berkomentar kalau kita sedang membuang-buang uang. Sayang uangnya, lebih baik dipakai untuk cicilan rumah. Pernah dengar nggak kalimat itu? Padahal hal itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena pada akhirnya kamu akan butuh tempat tinggal dan akan selalu mengeluarkan uang. Memang benar kalau kita menyewa kan nanti nggak punya rumah. Tapi mungkin saja tidak cocok bagi semua orang. Misalnya kamu sering pindah kerja atau sering bepergian. Menyewa mungkin menjadi alternatif yang lebih baik. Bayangkan kalau kamu harus menghabiskan 2-4 jam pulang pergi setiap hari. Tapi ketika kamu menyewa properti yang dekat dengan lokasi kerja, hanya membutuhkan 1 jam pulang pergi. Tentu saja hidup kamu akan jauh lebih produktif kan? Bagi orang yang sering pindah kerja, tentunya hal ini sulit diprediksi. Maka menyewa rumah mungkin jadi opsi yang lebih fleksibel.
Namun tentunya menyewa di satu tempat dalam waktu lama bisa saja menimbulkan kendala. Misalnya, penyewa tidak mau menyewakannya lagi ke kamu atau biaya sewanya yang meningkat tajam. Bagaimana dengan membeli rumah? Mungkin selain punya tempat tinggal dan aset, pengaruh besarnya berada pada ranah psikologis, di mana kamu merasa sudah stabil secara finansial dan punya kebanggaan tersendiri. Ditambah lagi, harga rumah mungkin saja meningkat sepanjang waktu. Namun tentunya perlu dilihat lagi lokasi dan juga situasi ekonomi. Banyak juga orang yang terpaksa jual rugi karena butuh uang cepat dan kenaikan harga rumahnya tidak secepat itu. Membeli rumah membuat kamu jadi punya kebebasan untuk mendesain rumah sesuai keinginan. Misalnya kamu ingin punya taman kecil, sky dining, dan sebagainya. Rumah boleh dibilang menjadi cerminan selera pemilik. Jadi ini merupakan area untuk berekspresi. Namun perlu diingat, ketika membeli rumah, kamu harus betul-betul memperhatikan lokasi dan budget yang perlu kamu keluarkan. Kenapa? Karena rumah itu bukan aset yang gampang kamu jual beli. Bahkan jika kamu butuh uang cepat, mungkin saja harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Intinya, membeli rumah adalah sebuah keputusan keuangan yang besar. Jangan gegabah dan terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Setiap orang punya tujuan finansial yang berbeda. Jadi, apa yang disampaikan oleh orang lain belum tentu juga cocok dengan tujuan kamu. Jika kamu masih bingung dalam memilih antara menyewa atau membeli rumah, mungkin kamu bisa bertanya kepada dirimu sendiri keempat hal ini. Pertama, berapa lama kamu akan tinggal di sana? Membeli rumah biasanya merupakan sebuah ide yang baik apabila kamu memutuskan untuk tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama, mungkin di atas 5 tahun. Kamu juga perlu menentukan seberapa besar luas yang kamu butuhkan. Jika kamu misalnya memutuskan untuk berkeluarga, punya anak, atau adanya kerabat yang tinggal bersama kamu. Beberapa faktor ini bisa jadi pertimbangan atas keputusan yang kamu ambil. Kedua, apakah kamu punya dana yang cukup? Oke, kamu yakin kalau lokasi yang kamu pilih merupakan lokasi yang cocok untuk menetap dalam waktu lama. Maka kamu harus siap dengan dananya. Mungkin minimal 20 hingga 30% dari harga rumah untuk membayar uang muka. Jika belum, jangan patah semangat. Kamu bisa saja mengumpulkan DP-nya sambil menyewa rumah. Jangan lupa juga untuk sering rajin mengecek harga rumah. Kadang, mungkin saja kamu menemukan ada orang yang ingin jual cepat, sehingga kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ketiga, apakah kamu menyediakan dana untuk tambahan biaya yang berhubungan dengan kepemilikan rumah? Ketika kamu membeli rumah, jangan gunakan semua tabungan untuk membayar DP. Banyak biaya lain yang harus kamu keluarkan, misalnya biaya balik nama, biaya notaris, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ketika kamu membeli rumah, mungkin saja kamu membutuhkan dana untuk renovasi. Bahkan untuk rumah baru sekalipun, mungkin saja layoutnya tidak sesuai, sehingga kamu perlu melakukan berbagai renovasi. Apabila kamu membeli rumah unfurnished, mungkin saja kamu perlu tambahan biaya untuk desain interior. Keempat, apakah kamu siap untuk jadi pemilik rumah? Oke, mungkin skenarionya kamu sudah memiliki dana yang cukup. Tapi pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan gaya hidup kamu? Misalnya kamu sering bepergian dan sering pindah tempat kerja. Mungkin saja menyewa properti menjadi pilihan yang lebih menarik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.